Harapan kami dengan adanya pengajian MTA Cabang Bendosari ini, masyarakat makin memahami Quran dan Sunnah. Sebab orang tidak tahu Quran Sunnah tidak mungkin mendapatkan kehidupan yang bahagia dunia dan akhirat. Waktu itu saya ngaji di cabang Pekunang, waktu itu tahun 1979. Kebetulan saya bertemu dengan saudara saya yang sudah ngaji sebelumnya, yaitu Mas Tarno, itu dari cabang MTA Makamaji, Mas Bati dari Sukoharjo, dan bertiga bersepakat untuk mendirikan cabang MTA di Bendosari ini. Nah, kemudian saya mengajukan permohonan ke MTA Pusat dan disetujui, dan selanjutnya dikirim guru. Tepat tanggal 1 Februari tahun 1980 diresmikanlah MTA Cabang Bendosari yang bertempat di Kampung Siring, Desa Sugian, Kecamatan Bendosari, Kabupaten Sukoharjo. Pada perjalanannya, setelah pengajian berjalan, berdatanglah dari beberapa penjuru, misalnya dari Cabian, dari Bendungan, dari Torio, Bendan, dan lain-lain. Sehingga pada tahun 1989, warga MTA Cabang Bendosari berjumlah 350 orang. Pada perkembangannya, warga MTA di sekitar Siring mengembangkan binaan di daerahnya seperti Cabian, Bendungan, Torio, Gentan, Serut, dan akhirnya berdiri cabang. Namun demikian, siswa MTA di Bendosari tidak berkurang karena banyak warga yang masuk, sehingga tahun 2015 ini jumlah siswa MTA Bendosari kurang lebih 300-an orang. Kegiatan pengajian MTA Bendosari tidak terbatas hanya ngaji saja, tapi juga
kegiatan sosial seperti membuat jalan aspal bersama masyarakat yang dipimpin oleh Pamong Desa, juga bedah rumah, juga membangun masjid Siring dan donor darah. Keberadaan MTA Cabang Bendosari mendapat tanggapan dari masyarakat yang positif. Terbukti mereka menilai kerukunan dan kebersamaan warga MTA itu bagus. Kemudian mereka tertarik dan akhirnya masuk ke pengajian MTA Cabang Bendosari. Awal-awalnya pengajian MTA Bendosari 1 bertempat di masjid. Dalam perjalanannya alhamdulillah Allah memberi jalan keluar, memberi kemudahan sehingga bisa membeli tanah seluas 350 meter persegi, walaupun kondisinya tidak baik, tapi akhirnya diuruk oleh warga dan kebersamaan untuk persiapan mendirikan majelis. Dalam persiapan mendirikan majelis, warga mengumpulkan dana dengan cara membuat batu merah, setelah dibakar hasilnya dijual. Dan menggarap sawah yang hasilnya ditabung sehingga telah berkumpul dana untuk membangun majelis. Alhamdulillah pada tahun 1992 berdirilah bangunan majelis MTA Cabang Bendosari. Pengajian waktu itu di majelis belum sempurna, belum dilepo dan belum di keramik. Namun alhamdulillah lama-lama bisa meliput dan keramik dan akhirnya sempurna ditempati. Dan akhir-akhir ini menjelang Ramadan akan ada kegiatan apa nambah lokal untuk tempat para nafirin yang tempatnya di atas kantor. Tentang maisah warga, karena di lingkungan majelis itu tanah pertanian, bagian besar warga maisahnya tani, dan juga ada PNS dan juga dagang kelontong. Saya ada dua divisi. Yang pertama itu divisi toko, itu bergerak di bidang usaha jual beli HP dan aksesoris. Yang kedua di bidang transportasi, travel. Itu travel dibagi lagi menjadi dua, itu melayani land. Land itu maksudnya reguler, melayani reguler Solo Jepara lewat Purwodadi Kudus, Solo Purwodadi Kudus Jepara, sama Solo Semarang Jepara. Terus yang satunya lagi melayani charteran atau wisata, itu kita bisa melayani Sumatera, Jawa, Bali gitu. Kalau ide-idenya dulu pertama kan kebetulan tahun 2006 itu ada tsunami di Aceh itu. Pertama itu saya setelah lulus sekolah tahun 2000 itu ada beberapa macam usaha ya. Yang pertama itu usaha membantu orang tua di pertanian, ke sawah kan orang kampung. Terus yang kedua itu sales keripik belut. Itu saya nyales keripik belut dari Tawangsari sampai Solo, jadi terutama di sekolah-sekolah. Terus saya bantu kakak BTL untuk pemasangan instalasi listrik di perumahan-perumahan begitu. Setelah tsunami Aceh terjadi, itu kebetulan saya mendapatkan relawan, ya alhamdulillah saya ikut Aceh jadi relawan. Setelah 40 hari saya pulang, saya pengen usaha lain. Kebetulan usaha itu sudah
saya ke Semarang untuk belajar bekerja, maksudnya bekerja yang lain. Kebetulan ponaan itu ada yang usahanya seluler, kebetulan saya di seluler toko itu selama 3 bulan. Terus saya pulang dari Semarang pengen buka sendiri. Pada waktu itu kita kongsinan berdua sama Mas Misranto cabang Lesari 1 juga. Terus setelah berjalan 2 tahun kita berdiri sendiri-sendiri sampai sekarang gitu. Di transportasi, kebetulan saya hobi di transportasi. Jadi dari kecil mungkin SMP di sekolah STM itu saya sudah hobi juga transportasi, walaupun anaknya orang nggak punya, tapi saya iseng-iseng suka bawa mobil begitu. Ya pertama emang rezeki dari Allah, tapi kita sebagai manusia untuk wajib berusaha semaksimalnya, tidak patah semangat. Namanya orang usaha itu ada grafik fluktuatif naik turun begitu. Yang penting kita sebagai pengusaha, terutama yang belum banyak pengalaman, kita harus untuk bersemangat, selalu bersemangat. Kalau pas kita waktu di bawah itu bagaimana kita untuk bisa menyelesaikan permasalahan yang kita hadapi. Dan kalaupun kita pas kondisi bagus dalam arti usaha lancar, itu kita punya pemikiran bagaimana untuk bisa selalu berkembang. Kalau kita punya moto yang di toko itu kreatif dan inovatif. Jadi desain interior di toko itu hampir tiap 5 sampai 6 bulan atau setengah tahun itu selalu berubah. Jadi pelanggan kita itu pertama itu merasa mungkin nyaman, yang kedua selalu tampil beda begitu.